Selamat sore kembali pada update Gudang Saham pada hari ini tanggal 11 Maret 2021. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sektor infrastruktur. Nah, ini sektor ini secara teknikal sangat amat mirip ya, berada pada supportnya, tapi apakah pada saat ini adalah titik yang baik untuk membeli atau tidak, itu kita harus lihat dari segi masing-masing investor. Karena kita juga pikir bahwa support kuatnya itu masih jauh di bawah ya. Mari kita mulai dulu dengan saham pertama kita adalah Waskita Karya WSKT. Nah, ini seperti terlihat saat ini berada di support 1400, 1390. Jadi memang ada kesempatan rebound, tapi karena memang masih dalam downtrend line yang di sini, kalau memang kita beli di support, ada kemungkinan akan dibawa turun. Jadi cara untuk uh, memasuki saham ini adalah kita bisa lihat support yang lebih kuat. Di kasus ini adalah level 1250 di sini, atau kita tunggu setelah downtrend ini break. Mungkin di sekitar level 1580. Kalau kita lihat dari moving average 1570, 1580. Itu untuk Waskita. Kita lanjut ke Wijaya Karya, Wika. Nah, ini lebih entry point lebih baik karena Wika ini berada di dekat support kuat di sini 1470 yang kita bisa lihat pada waktu itu di tahun lalu di bulan Juni 2020. Nah, kebetulan juga Wika ini berada di dekat dengan 200 moving average yang di garis pink ini. Ya, jadi kalau memang bisa break dari sini, dari saat ini level 1650 boleh ditunggu di sekitar 1470. Seperti itu, 1450, 1470 lah. Ya, tapi apakah ada jaminan bahwa Wika akan turun ke bawah? Tidak ada ya. Jadi memang ini adalah namanya risk and reward assessment yang masing-masing dari kita harus penuhi sendiri. Kalau memang mau agresif, oke, kita masuk di sini, tapi dengan resiko mungkin harus stop loss atau malah bisa lagi turun ke level ini 1450, 1470. Itu untuk Wika. Kalau untuk Adi ini sebenarnya masih agak jauh dari support kuatnya di level 700. Sekarang di 1270. Nah, memang berada di support jangka pendek di sini. Ini adalah low-nya 1270, jadi kebetulan pas banget di sini untuk Adi. Nah, kalau memang naik, kita mengkhawatirkan garis downtrend ini. Jadi makanya sebaiknya tidak entry di level support jangka pendek ini. Ya, jadi kita coba lihat setelah break downtrend di sini, mungkin di sekitar 1450 ke atas, atau kita tunggu di support berikutnya di daerah sini. Ini sekitar level 1000. Nah, bahkan kalau kita lihat secara perjalanan Adikarya sendiri, walaupun terlihat sudah turun dari 2000 sampai 1300, ya itu sudah turun 30%, tapi kalau kita lihat perjalanan Adi, ini dari November hanya sekitar 600, jadi sudah double, ya sudah 100% lebih, walaupun turun sekarang ini di 1270. Jadi kita berharap sabar ya, supaya tidak terlalu banyak stop loss atau malah nyangkut. Seperti itu. Selanjutnya kita ke PTPP. PTPP juga sama, masih downtrend. Ini semua serupa ya untuk saham infrastruktur ini. Jadi sekarang berada di support jangka pendek di level 1500. Sudah dekat dengan level di sini. Ini adalah level 200 MA, 1250. Jadi kalau untuk PTPP ini kita anjurkan bersabar menunggu di sini. Kalau untuk bila PTPP atau saham infrastruktur lain akan menurun, ya. Selanjutnya yang saham pendukung infrastruktur adalah WSBP, juga sama. Saat ini low-nya di 234, sekarang di 242. Ini support hanya support minor ya. Jadi ada kemungkinan bisa turun terus. Nah, yang di sini sekitar level 210 itu adalah support yang lebih kuat untuk entry point jangka menengah ya, bukan jangka pendek. Nah, jadi biarpun masih downtrend pun still masih oke. Tapi kalau mau masuk di sini, kemungkinan akan jangka pendek akan terseret oleh garis downtrend ini.
Jadi upside-nya belum tentu bisa besar. Kecuali kalau sudah lewat seperti halnya saham yang lain, sudah lewat di atas downtrend line, mungkin di 260-an. Seperti itu. Kita selanjutnya membahas WG, Wijaya Karya Bangunan Gedung. Sama juga ini masih downtrend, ya, tidak terlalu disarankan untuk agresif masuk, tapi untuk Wijaya Wijaya Karya Bangunan ini sudah berada dalam 200 support 200 MA di sini. Ya, jadi sekitar level 210. Itu kita boleh spekulasi untuk masuk ke saham Wijaya Karya. Tapi mungkin stop loss harus di bawah sini. Ini di bawah 188. Jadi kalaupun kita masuk di 210, 207, ini stop loss-nya lebih besar dari 10% ya. Jadi mungkin tidak menarik untuk masuk ke saham ini. Untuk terakhir ini mungkin tidak terlalu berhubungan adalah saham TOTL, Total Bangun Persada. Saat ini berada di uptrend jangka menengah dari bulan Oktober. Ya, jadi ini masih menurut, jadi sahamnya pun tidak turun ke bawah ini. Jadi dia melihat uptrendnya. Jadi mungkin untuk 1-2 minggu ke depan adalah penentuan ya, apakah turun ke bawah, di mana kita harus stop loss 340 mungkin, atau lewat di atas resistance 370. Ya, jadi ini entry point yang lumayan juga dari segi stop loss tidak terlalu besar. Ya, jadi mungkin kita bisa masuk di 350-an, stop loss di 338 misalnya, atau 335. Kalau memang kita mau stop loss di sini, itu sudah tidak uptrend lagi. Jadi kemungkinan kalau kasusnya seperti itu, total Bangun Persada itu tidak akan cepat naiknya, karena sudah tidak uptrend. Begitu. Nah, itu saja update untuk saham infrastruktur pada